Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wali Kota beserta istri, Bapak Wakil Wali Kota beserta istri, Bapak Wakil Ketua Dewan beserta istri. Jadi kalau saya sebut pejabatnya, pasti saya sebut istrinya. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, dalam Al-Quran itu ada 3 macam tipe keluarga. Tolong Anda pilih yang mana. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang ketiga, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu pilih mana? No, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung jawab, nggak jadi Fir'aun saja nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, di tengah ramainya isu corona, dan saya tadi juga melihat di belakang banyak corona, komunitas rondo mempesona. Di mana-mana ASN sudah diliburkan, sekolah banyak diliburkan, bahkan pertemuan-pertemuan masyarakat yang dihimbau tidak dilakukan. Ternyata di kota Serang kita masih bisa berkumpul dengan bahagia. Maka saya sampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu sengsara, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Ibu bapak rahimakumullah, ada sebuah cerita ketika seseorang yang datang ke rumah tukang potong rambut minta dipotongkan rambutnya. Begitu orang ini dipotong rambutnya, sang tukang cukur ini mengatakan, "Pak, Anda saya kasih tahu." "Apa Mas?" "Ternyata Allah itu tidak pernah ada." Mendengar penjelasan orang ini, orang yang dipotong rambutnya kaget. "Kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak pernah ada?" Dijawab oleh tukang cukur rambut, "Coba Mas kamu lihat, kalau memang Allah itu ada, kenapa sampai hari ini masih ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Allah ketika melihat orang-orang seperti itu?" Orang ini diam. Sampai rambut selesai dipotong, dia mau pulang, dia mikir, masa saya kalah sama tukang potong rambut? Begitu dia mau pulang, Allah kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan tukang rumah potong rambut, ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Ibu-ibu jangan bilang, persis kayak Gus Miftah. Dia gak jadi pulang, pintu kembali ditutup, dia masuk ke dalam rumah. Apa yang dia katakan? "Pak, sekarang Anda saya kasih tahu, ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu nggak pernah ada." Tukang cukurnya marah. "Kenapa Anda mengatakan tukang potong rambut itu tidak ada? Coba Anda lihat di depan rumah Bapak. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut?" Apa jawaban tukang cukur ini? Pak, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada.
Tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada tukang potong rambut. Apa jawaban orang yang luar biasa ini? Sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Bapak Ibu? Bukan salah Allah, karena kita nggak pernah mau datang. Maka disinilah kemudian pentingnya diadakan peringatan Isra Mi'raj, supaya kemudian komunikasi kita dengan Allah ini terjaga. Hari ini banyak orang itu kalau sukses akan mengatakan begini, kok kamu bisa sukses? Aku orang kerja. Tapi kalau kita nggak sukses, miskin, dengan gampangnya kita mengatakan, kenapa kamu sukses? Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu gak berhasil? Apa jawabannya? Takdir. Kalau kita sukses seolah-olah itu merupakan kerja kita. Kalau kita tidak sukses mengatakan takdir, maka banyak orang stres Pak. Orang gak pernah mau kerja tapi pengen bahagia. Maka di Jawa banyak orang stres, gak pernah mau kerja, tahu-tahu mendirikan kerajaan. Ini di Jawa Tengah ada, Jawa Barat nggak mau kalah, muncul Sunda Emperan. Apa Bu? Empire sok Inggris. Ini belum selesai, muncul yang baru lagi, King of the King. Bahkan mohon maaf Pak dan Ramil, banyak anggota tentara yang terlibat di dalamnya. Ini sama halnya orang nggak mau kerja, tiap hari tidur, nggak mau usaha, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Orang seperti ini saya persilakan untuk segera bangun, obatnya segera diminum. Orang nggak mau sukses, nggak mau kerja tapi maunya sukses. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kemudian peringatan peristiwa Isra Mi'raj itu harus kita lakukan? Karena di sini kita belajar banyak hal. Semalam di Kampung Bokek saya sampaikan apa? Susah amat Pak Wakil Wali Kota. Bogek. Saya sampaikan tentang keakbaran Allah. Bagaimana kemudian saya memandang Isra Mi'raj dari satu sisi keakbaran Allah. Yang kalau tadi MC mengatakan saya bimbing Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, gara-gara peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Deddy Corbuzier percaya dengan Islam. Tadinya dia sama sekali nggak percaya, bahkan mengatakan Al-Quran itu irasional, tidak masuk akal. Dia mengatakan Al-Quran tidak masuk akal. Nabi Ibrahim punya anak satu disuruh motong lehernya. Nabi Musa membelah lautan jadi jalan. Menurut dia unbelievable. Nabi Muhammad Isra Mi'raj mustahil. Dia bilang Nabi Isa berjalan di atas air, dia bilang kalau itu sulapan. Dan saya pernah ngetes Pak, Deddy Corbuzier itu pernah bisa berjalan di atas kolam pakai trik. Dan sampai hari ini saya nggak tahu triknya bagaimana. Dia bisa berjalan. Maka ketika ada melihat Nabi Isa berjalan di atas air, dia bilang sulapan. Karena Deddy Corbuzier itu pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Magician terbaik dunia 2 kali. Dan dia gelarnya S3, PhD, filosofi doktor. Belajar agama dengan saya yang hanya lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Pertanyaannya pokoknya aneh-aneh itu. Tapi gara-gara pertanyaan itu yang semalam saya sampaikan di Bogek itu, dia akhirnya masuk Islam. Bapak Ibu, kita itu kan dianugerahi 2 hal oleh Allah, akal dan hati. Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Kalau saya sering guyon sama kawan saya Muhammadiyah, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau orang NU itu biasanya gede hatinya Pak. Kalau orang Muhammadiyah biasanya besar. Kok ndasnya gimana toh? Akalnya Pak, kok kepalanya itu.
Jadi kalau orang NU itu banyak berbicara menggunakan hati, spiritualitas, orang Muhammadiyah itu pakai ini. Maka kalau soal bikin perguruan tinggi, Muhammadiyah lebih jago daripada orang NU. Rumah sakit, perguruan tinggi, Muhammadiyah lebih hebat. Tapi kalau soal pesantren, bikin majelis taklim dan lain sebagainya, lebih hebat orang NU dibandingkan Muhammadiyah. Maka disitulah seharusnya NU dan Muhammadiyah itu tidak harus saling mencaci maki, tidak harus saling menghina, tetapi untuk saling melengkapi. Makanya hari ini orang Muhammadiyah sibuk bikin pesantren supaya kayak orang NU sibuk bikin perguruan tinggi. Makanya saya berharap Pak Wali Kota, mudah-mudahan Serang nggak ada orang konflik gara-gara NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu kan bedanya tipis ya. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Ibu-ibu pilih yang panjang apa pendek? Panjang. Wah. Panjang. Kalau NU panjang, sholat subuh pakai kunut, Muhammadiyah pendek tidak pakai kunut. Tapi saya yakin warga Serang sudah tidak ada yang berdebat persoalan kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Serang sudah jarang yang sholat subuh. Sekarang ada 3 Pak. Yang satu aliran 20, yang kedua aliran 8, yang ketiga aliran yang tidak sholat raweh. Nah, ini yang paling banyak penggemarnya Pak. Kenapa pakai 20? 20 itu karakternya rokatnya banyak tapi bacaannya pendek. Nah, yang pakai 8 biasanya bacaannya panjang tetapi rokatnya sedikit. Yang lucu itu rokatnya sedikit, bacaannya pendek. Saya pernah ikut sholat yang 8, begitu Fatihah yang dibaca Wadduha. Wah, ini standar. Ternyata saya ditipu Pak. Walaupun yang dibaca Wadduha, yang dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza sajja. Allah. Saya langsung teriak, cocok. Loh, toh membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar boleh. Yang nggak boleh itu nggak baca Fatihah langsung baca surat. Nah, ini kejadian Pak Wali Kota. Jumatan, Allahu Akbar. Imamnya gagah, senior. Qul ya ayyuhal kafirun. Takbiratul ihram langsung qul ya ayyuhal kafirun. Karena salah, makmum teriak subhanallah. Imamnya stres. Salahnya di mana nggak tahu, dipikir kurang fasih, difasih-fasihin. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kencang subhanallah. Imam tambah stres Pak, karena nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kencang banget, Fatihah. Yang teriak Fatihah batal apa enggak Bu? Batal, bukan bacaan sholat. Sampingnya Pak Wali Kota mengingatkan, nggak boleh ngomong, batal Pak Wali. Sampingnya wakil wali kota ngomong sendiri, untung saya nggak ngomong nih.